Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cife Brima Suyastri selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan Pancasila, dan selanjutnya teman-teman yang saya banggakan. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami dari kelompok 2 menyajikan sebuah video diskusi dengan topik bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Akrom Mahdi yang akan bertugas sebagai moderator pada diskusi kita kali ini. Dan adapun anggota kelompok saya yang lain, pertama Dinda Zulaika, Yasmin Nabila Dharma, Wahyu Mahendra, dan Wan Muhammad Febri. Adapun serangkaian acara yang akan kita lewati, yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya penyajian materi, dan yang ketiga penutup. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita menuju ke acara pertama, yakni pembukaan. Marilah secara bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, kita langsung saja masuk ke dalam acara kedua, yakni penyajian materi. Untuk pertama ini saya persilahkan kepada Saudari Dinda untuk membacakan materinya. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah 60 orang anggota. Badan ini sendiri diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda sebagai wakil ketuanya, yaitu Raden Panji Suroso dan 1 orang Jepang yaitu Ichi Bangase. BPUPKI dilantik oleh Lejen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, tanggal 29 Mei 1945, dimulailah sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Pengusulan calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara, yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kedua yaitu periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu periode pengesahan Pancasila. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional.
Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi dengan maksud agar mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia, dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup banyak hal. Salah satunya adalah perumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa. Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik ke dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. As'ad Ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam maupun Kristen. Agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujud dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada suatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya diri atau hal sendiri. Demikian pula hal dengan ideologi bangsa. Yang ketiga, poin ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Pancasila yang keempat. Kita masuk yang keempat. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan Fikni bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Vogges, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara, political consensus, sebagai dasar negara Indonesia. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama ada sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dalam adat istiadat, budaya, agama yang sudah berkembang di kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya sila ketuhanan yang sudah ada zaman dahulu. Meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam,
tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari kearifan lokal, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman bangsa Indonesia dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa negara lain. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentik Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan di era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan itu. Salah satu contohnya pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam Tab No. 2 MPRS tahun 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. A. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofi dasar negara karena mengandung unsur-unsur seperti alasan filosofi berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus mendasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. B. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Yang pertama, mengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. Yang kedua, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Yang ketiga, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah teman-teman semuanya, kita telah mendengarkan penyajian materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kita yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan teman-teman nanti berkomentar di room Google Classroom. Karena serangkaian acara kita telah selesai, saya akan membacakan rangkuman diskusi kita kali ini. Yang pertama, pengertian Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila merupakan produk otentik dari pendiri bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila itu bersumber dan digali dari agama, adat, dan kebudayaan. Dan Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar filsafat negara. Selanjutnya, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia itu dibuktikan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, walaupun lemahnya suatu rezim pemerintahan, tetapi Pancasila selalu bertahan sebagai ideologi bangsa. Yang kedua, betapapun ada keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila, Pancasila selalu terbukti sebagai pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia.
Yang ketiga, Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia itu karena nilai-nilainya berasal dari agama, kebudayaan, dan adat yang tumbuh dan berkembang di negara Indonesia. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.